Argawijaya, apa salahku padamu? Aku mendekatimu hanya agar kau menghasilkan uang untukku. Selama ini aku sudah berusaha keras, memujukmu, membiarkanmu boros berbelanja. Semua itu untukku. Sekarang keluargamu sudah bangkrut. Menahanmu sudah tak berguna lagi. Aku tahu kau selingkuh. Kita bisa bercerai. Bercerai pun hartaku akan kubagi separuh untukmu. Kau benar-benar akan melepaskanku? Matilah! Saat akan mati, baru sadari, suamiku terikat dengan sistem cashback 10 kali lipat. Aku belanjakan Rp1, dia dapat cashback 10 kali lipat. Istriku, kau tinggal santai menikmati hidup. Aku yang cari nafkah. Sayang, beli apa saja yang kau suka. Biar ku bawakan. Repot ya suamiku. Maya. Rumahnya pakai namamu saja. Jangan pedulikan aku. Kartu gaji sudah kuserahkan padamu. Cicilannya kau yang urus ya. Halo, paket kiriman sudah sampai. Paket? Aku ternyata tidak mati? Apa aku kembali hidup di masa lalu? Argawijaya, karena takdir memberiku kesempatan kedua untuk hidup kembali di kehidupan ini, akan kuselidiki rahasia cashbackmu. Halo, paket kiriman sudah sampai. Sayang, ponsel barumu sudah datang. Kubantu konfirmasi terima ya. Jangan, aku belum periksa barangnya. Penjual salah kirim warna. Aku mau retur. Jumlah cashback tertunda Rp220 juta akan dikirim setelah konfirmasi penerimaan. Tidak bisa. Ulang tahun Bella Permata sebentar lagi. Cashback dari sistem ini harus aku dapatkan. Tidak bisa. Tidak boleh dikembalikan. Sayang, kamu kasih casing aja. Kan jadi nggak kelihatan warnanya apa. Jangan terlalu pilih-pilih. Sekarang penjual juga susah. Dia biasanya soal belanja daring, lebih cerewet daripada aku. Kenapa dia mendorongku untuk konfirmasi terima? Jangan-jangan dia saat ini sudah terikat sistem? Aku pakai uangku sendiri. Kenapa nggak boleh beli warna yang aku suka? Sayang, kalau kamu nggak suka warna ini, kamu beli lagi yang lain. Yang ini buat aku pakai. Kamu ngapain? Aku nggak bilang mau konfirmasi terima. Terdeteksi target. Menghabiskan Rp22 juta, mendapat cashback Rp220 juta. Suara yang barusan ku dengar. Apakah itu Argawijaya? Suara notifikasi sistem? Aku habiskan 22 juta, dia langsung dapat 220 juta. Nggak boleh, kalau dia punya uang cukup banyak, pasti akan membunuhku. Ponsel ini harus aku kembalikan. Aku mau retur. Sayang, kamu sudah konfirmasi terima kok. Gimana mau retur? Konsumen berhak, sejak menerima barang, melakukan pengembalian dalam 7 hari, tanpa perlu memberi alasan. Apalagi, ini penjual sendiri, yang salah kirim warna. Kenapa aku nggak boleh retur? Jangan retur. Sudah, penjual sudah setuju untuk retur. Kirim saja. Baik. Target berhasil melakukan refund. Potong cashback pengguna terikat Rp220 juta. Rupanya penjual lumayan paham juga ya. Uang yang bukan haknya, nggak boleh diambil. Suamiku, kenapa? Kok mukamu pucat sekali?
Enggak apa-apa. Sial, Maya Hartono ini kenapa sih? Biasanya dia boros banget. Barang belanja online salah warna, dia cuma beli lagi satu. Bulan lalu cuma dari belanja online-nya, aku bisa untung ratusan ribu. Pengalaman belanja kali ini sangat tidak menyenangkan. Aku nggak mau belanja online lagi. Aku mau mengembalikan paket kiriman yang belum sampai itu. Semua mau aku kembalikan. Jangan dikembalikan. Istriku, barang-barang ini bukannya semuanya selalu kamu yang mau. Lagi pula, paket-paket ini sudah dalam perjalanan. Sekarang khawatir nggak bisa dapat uang. Jadi panik. Aku malah mau kembalikan. Ekonomi sekarang sedang sulit. Uang harus dihitung pengeluarannya. Kamu cari uang susah payah. Aku harus lebih paham kondisimu. Sebenarnya enggak. Istriku, sebenarnya kamu nggak perlu paham kondisiku. Masa begitu, suami sebaik kamu susah sekali dicari. Aku kembalikan. Semua akan kukembalikan. Lihat saja kamu mau cari uang dari mana. Cewek ini tiba-tiba kenapa sih? Untung uang cashback dari sistem sudah kuhabiskan untuk Bella Permata. Lagi pula di kartu juga nggak banyak uang. Dipotong ya sudah. Terdeteksi pengembalian 1.999, pengguna terikat dikurangi 19.990, pengembalian 2.000, pengguna terikat dikurangi 20.000, pengembalian 3.500, pengguna terikat dikurangi 35.000 yuan, saldo pengguna terikat tidak mencukupi, jumlah potongan diubah menjadi utang, bunga 3%. 3% apa? Bunganya setinggi ini? Sistem ini malah jadi pinjaman daring buat aku. Akhirnya selesai juga dikembalikan. Mulai hari ini, aku nggak boleh biarin dia dapat untung sepeser pun dariku. Nggak boleh, aku harus cari cara lain, biar dia yang belanja. Kalau nggak, gimana caranya aku ngadain pesta ulang tahun yang keren buat Bella? Istriku, sebentar lagi hari raya. Sudah kepikiran mau beli apa untuk tahun ini? Kayaknya aku nggak butuh apa-apa. Nggak usah beli apa-apa. Suamiku, kamu hari ini kayaknya sangat ingin aku belanja ya. Masa sih? Bangsat. Jangan-jangan dia udah tahu aku punya sistem? Kalau Arga tahu, dia nggak bisa lagi dapat cashback dariku, dia pasti bakal bunuh aku dengan segala cara. Baik, ikat orang berikutnya. Sebelum tahu cara menghadapi sistem ini, nggak boleh bikin dia curiga. Tapi, aku dengar merek L baru rilis selendang edisi terbatas. Aku pengen lihat. Wah, bagus. Ayo kita pergi sekarang. Ayo jalan. Istriku. Selendang ini, edisi terbatas tahun baru. Cuma satu-satunya di kota kita. Dijamin nggak mungkin ketemu yang sama orang lain. Selendang ini harganya 20.000 yuan, Arga Wijaya langsung dapat 200.000 yuan. Licik sekali kau. Istriku, bukankah kamu suka selendang ini? Cepat beli dong. Suamiku, kamu tidak berniat membelikanku? Kalau aku yang bayar, cashback-nya tidak akan didapat. Istriku, yang ini beli sendiri saja. Aku sudah siapkan kejutan lain untukmu. Baiklah, selendang ini aku ambil. Siap, sekarang aku bungkuskan. Tunggu dulu. Aku memang menginginkan selendang ini, tapi bukan aku yang bayar. Untung aku sudah menghubungi Kak Nadia, minta dia yang bayar. Terburu-buru memanggilku ke sini, hanya untuk membayarkan belanjaanmu? Kak, setiap tahun kamu selalu siapkan hadiah tahun baru untukku. Tahun ini aku mau selendang ini. Aku ingin lihat kalau bukan uang yang keluar dari tanganku sendiri. Apakah kamu masih bisa dapat cashback? Kak Nadia bilang, kalau aku bersama Arga Wijaya, dia tak akan peduli lagi padaku. Tapi di kehidupan sebelumnya, saat aku dijebak Arga Wijaya, hingga terlilit utang besar. Justru Kak Nadia yang jual perusahaan untuk lunasi utangku. Ikut dia, hidupmu jadi seperti ini. Bahkan selendang pun tidak mampu beli lagi. Bayar! Tidak boleh. Nggak bisa. Sayang, kamu beli sendiri hadiah tahun baru. Mas kakak yang bayar? Nggak boleh. Hah? Rupanya kalau orang lain yang bayar, dia nggak dapat cashback. Aku kan ibu rumah tangga, nggak kerja.
Kamu nggak mau belikan. Aku minta kakak yang bos besar. Belikan. Ada masalah apa? Bukan sayang, dengar dulu aku. Sudah, jangan bawel. Uang keluargaku sendiri. Mau dipakai buat apa? Ya terserah. Pakai kartu. Baik. Terdeteksi pembayaran target oleh orang lain. 44 juta rupiah. Pengguna terikat mendapat cashback. 220 juta rupiah. Apa? Orang lain bayar? Ternyata juga termasuk dalam kategori cashback. Aku nggak mau selendang ini lagi. Tolong kembalikan. Maaf Nyonya, barang kami sudah terjual. Tidak bisa dikembalikan. Aku belum keluar toko. Kenapa nggak bisa? Sudah sayang. Sayang. Jangan manja-manja gitu dong. Sudah besar. Adikku kok jadi hemat banget sekarang? Nggak suka beli yang lain. Yang suka ya ambil. Ngapain dikembalikan? Oh Nyonya, tenang dulu. Kami ada promo, pecah telur emas. Total belanja Anda boleh pecah 3 kali. Silakan ke sini. Sialan. Arga Wijaya dapat 20 juta cuma-cuma lagi. Selamat Anda menang. Hadiahnya sekarang, saya transfer. Penerimaan pembayaran. Masuk Rp4.400.000. Target terdeteksi. Memperoleh pendapatan Rp2.000. Cashback pengguna terikat dipotong 44 juta rupiah. Ternyata selama aku bisa menghasilkan uang, cashbacknya bisa dipotong. Arga Wijaya, tunggulah sampai kau bangkrut total dan jadi kere banget. Maya Hartono pergi. Sialan. Dia malah menang 2.000. Untungnya cuma kebetulan. Dia kan anak manja yang, mana mungkin bisa cari uang? Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Tidak apa-apa. Bungkus cepat selendang itu untuk saya. Baik Pak. Aku belanja Rp1, dia dapat Rp10. Tapi kalau aku dapat Rp1, dia akan kena potong Rp10. Dengan kata lain, selama aku terus menghasilkan uang, dia akan terus merugi. Kak, aku mau ke toilet. Temani aku ya. Kak, aku mau kerja di perusahaan. Kerja? Hidup dengan si miskin itu sampai membuatmu seperti ini. Lagi pula, kartumu kan tidak kubekukan. Kakak, aku cuma ingin belajar bertanggung jawab. Sejak lulus kuliah, aku belum pernah cari kerja. Sekarang aku ingin mandiri. Kamu kan lulusan jurusan seni rupa. Nanti kita turunkan ke divisi desain. Gaji pokoknya mungkin tidak tinggi, tapi honor karyanya bisa mencapai 6 digit. Aku mau, Kak. Tapi, aku ada permintaan kecil. Apa? Boleh nggak aku kerja dari rumah? Aku janji bakal kirim karya tepat waktu, nggak bakal molor. Ya sudah. Tapi kalau kamu nggak bisa hilangkan, kebiasaan buruk suka menunda-nunda, dan nggak bisa kirim tepat waktu, nanti aku yang urus kamu. Oh iya, Kak. Soal aku kerja ini harus dirahasiakan dari Arga Wijaya. Kenapa? Sayang. Ayo kita main game. Yang kalah minum. Oke. Aku nggak beli. Kamu yang minum. Aku yang minum. Aku temenin kamu minum ya. Aku di rumah fokus mendesain, tetap menjaga pengeluaran kecil, yang normal, tanpa membuatnya curiga. Tapi hari-hari Arga Wijaya pulang ke rumah, semakin larut. Aku tahu dia sudah selingkuh, sedang berpesta pora dengan manis kecilku. Sementara aku benar-benar fokus pada karya. Sebulan kemudian, aku menyerahkan karyaku. Gimana, Kak? Efisiensiku gimana? Kirimnya lebih cepat seminggu. Bagus. Malam ini jam 8 honor karya tepat masuk. Kerjaanmu selesai dengan baik. Kali ini honor karyamu ditambah bonus setelah pajak 440 juta rupiah. 440 juta? Banyak banget. Perusahaan kami, Kecantikan Hartono, memang yang terbaik seindustri dalam hal perlakuan. Apalagi kamu kali ini kirim cepat, kualitas tinggi, memperpendek waktu pengiriman. Ini hakmu. Aku nggak berat sebelah loh.
Kakak sayang banget sama kamu. Udah gede masih manja aja. Iya, Kak Nadia. Kapan gajiannya? Masa iya Kak Nadia tidak dibayar? Malam ini jam 8 tepat masuk. Maaf ya istriku. Bisa bantu aku pesan ruang privat di Hotel Mahkota Raya? Di kehidupan sebelumnya, Arga Wijaya, tepat di hari Valentine, berdalih mau ketemu klien. Tapi sampai larut malam, baru pulang dengan bau parfum menempel di badan. Sudah pulang suamiku? Bisa suamiku. Pasti ku pesan yang paling mewah dan luas. Aku ingin tahu siapa selingkuhanmu? Kak, aku ada urusan dulu. Wah, suasananya bagus sekali. Sayang, restoran sekelas ini pasti mahal ya? Tenang, Bella. Uang bukan masalah. Yang penting kamu suka. Ku pesan ruang privat terbaik. Itu dia manis kecilku, selingkuhan suamiku. Di kehidupan lalu, Arga Wijaya, bohong minta aku pesan ruang privat, lalu bohong lagi minta aku bayar tagihan. Dia malah dapat cashback besar. Dari sistem, di hidup ini aku takkan mengulangi kesalahan sama. Astaga, memang ruang privat utama. Malah ada menu khusus. Masakan-masakan ini tidak tersedia di ruang biasa. Hai sayang, sudah datang. Kok kamu? Tak disangka, orang selingkuhan Arga Wijaya, ternyata teman sekampus dulu. Low! Bukannya ini Maya Hartono si bunga jurusan kita? Dulu di asrama, dia suka nyuri kosmetikku. Aku malas ribut, langsung blokir dia. Lalu sewa rumah sendiri, pindah keluar. Sudahlah, ini hari Valentine. Malas ngomong sama kamu. Pergilah sana. Hey! Aku nggak pergi. Ruang privat ini pesananku. Kalau ada yang pergi, ya kamu. Ini pesanan suamiku untukku. Ruang privat utama. Kamu si kecil, mampu pesan begini? Aku memang nggak mampu. Masa kamu yang suka nyuri kosmetik malah mampu? Siapa yang nyuri kosmetikmu? Suamiku Arga Wijaya adalah Presiden Direktur Kecantikan Hartono. Masa perlu nyuri kosmetikmu? Arga Wijaya? Presiden Direktur Kecantikan Hartono? Bisa aja dia ngibol. Perusahaan ini jelas milik Kak Nadia. Dia jadi manajer divisi pun karena aku. Berani-beraninya bilang perusahaannya dia. Kalau tahu, ambil uangnya dan cepat pergi. Sialan. Aku nggak pergi. Ruang privat ini pesananku. Lagi pula, akulah yang sebenarnya istri Arga Wijaya. Kamu kurang ajar sekali. Masa Arga mungkin suka sama orang macam kamu? Oh, aku tahu. Hari ini hari Valentine. Kamu dengar-dengar Arga pesan ruang privat di sini, lalu mau merayuku ya? Aku merayu dia. Lucu banget. Punya suami seperti Arga Wijaya sudah bikin aku sial banget. Apa katamu? Arga Wijaya suamimu? Maya Hartono, kamu benar-benar tak tahu malu. Aku akan telepon dia sekarang, suruh dia menghajarmu. Kebetulan biar kukumpulkan bukti Arga selingkuh selama masih menikah. Kali ini, dia bukan cuma harus keluar tanpa harta, tapi juga harus memuntahkan semua uang yang dihabiskannya. Halo sayang, ada si manis di sini mau merayumu. Jangan-jangan kamu punya wanita lain? Istriku, mana mungkin?
Aku seumur hidup cuma cinta kamu, satu orang. Pasti aku nggak kenal orang itu. Kasih teleponnya padanya. Aku yang bicara. Sudah kusetel speaker. Halo, siapa ini? Namaku Arga Wijaya. Satu-satunya orang yang akan kunikahi adalah Bella. Tolong lain kali, jangan ganggu aku lagi. Sayang, dia memang tak nggak ganggu kamu, tapi dia malah ganggu aku. Apa? Dia berani ganggu kamu? Aku sekarang juga datang menghajarnya. Wah, tak disangka. Dia sih brutal ya. Bagaimana kamu bicara? Begitu ke suamiku. Sepertinya kau tak berani berurusan denganku. Baik, Bagus. Baiklah. Kau tunggu saja. Aku segera ke sana. Lihat tampangmu yang melarat ini. Kurasa seumur hidupmu, kau tidak pernah bisa masuk restoran sekelas ini. Tapi, kalau kau mau berlutut sekarang, bersujud minta maaf padaku. Aku izinkan kau menjilat piring sisa makanku untuk coba rasanya. nanti sepertinya kau tak mampu bayar tagihannya. Di ruang privat saat hari libur, minimal belanja per orang 50.000. Kau sepertinya tak sanggup membayarnya. Lalu apa masalahnya? Berapapun mahalnya, suamiku pasti akan membayarkannya untukku. Pelayan, hidangkan makanannya. Baik, Nyonya. Makanannya akan segera dihidangkan. Permisi, Nyonya. Pesanan Anda telah melebihi 300.000. Di sini mungkin perlu bayar dulu, sebelum makanan dihidangkan. Apa? Kau pikir aku tak bisa bayar ya? Bukan begitu, Nyonya. Di sini, peraturan restoran kami adalah, jika melebihi 300.000, harus bayar dulu baru makanan dihidangkan. Biasanya, Arga Wijaya yang bayar. Di kartuku mana ada uang sebanyak itu? Peraturan macam apa ini? Mana ada bayar dulu baru makan? Suamimu sekaya itu, kok tak kasih uang sepeser pun padamu? Jangan-jangan kau justru wanita simpanannya? Nyonya, jika di sini tidak bisa melunasi tagihan, mohon keluar terlebih dahulu. Cukup. Tagihan ini akan kubayar. Cukup. Tagihan ini akan kubayar. Kenapa dia di sini? Tidak bisa. Aku tadinya berencana suruh dia yang bayar, istriku. Kenapa kamu di sini? Bagus sekali. Istriku. 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 Ini putri klien besarku. Ah, dia terus nempeliku. Kalau aku tak bisa atasi dia, klienku tak mau tanda kontrak. Ah, Oh, begitu rupanya. Suamiku, kenapa tak bilang dari dulu padaku? Kamu sendirian menghadapi gadis kecil seperti ini? Pasti capek banget ya. itu. Istriku. Gadis ini perasaannya sangat sensitif. Aku mau ajak dia ngobrol berdua di luar. 10 menit lagi gaji masuk. Arga Wijaya. Nanti lihat kamu pakai apa bayar tagihan. Pergilah. Eh, Baiklah. Kamu panggil dia istriku. Ternyata aku yang jadi pihak ketiga. Bella. Dengar dulu penjelasanku. Dia memang istriku. Sudah tenang? Kalau sudah tenang, kamu dengarkan aku jelaskan. Aku pernah ajukan cerai padanya, tapi dia malah kena depresi. Kalau tidak hati-hati, dia bisa bunuh diri. Seserius itu? Betul. Makanya, nanti bilang aja dia klienku. Tenangin dia. Terus minta maaf sama dia. Kalau sampai jadi masalah besar, harga saham perusahaanku bisa terpengaruh. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Sudahlah. Kamu aja yang minta maaf. Nanti ku belikan kamu tas terbaru Mega Raya, oke? Hah? Ayo, ayo.
Aku salah. Aku nggak akan ganggu suamimu lagi. Baguslah kalau sudah sadar. Sayang, ini ulahmu. Kamu yang bayar. Tentu saja istriku. Aku yang jagain klienku. Mana mungkin suruh kamu bayar? Di kartu masih ada hampir 2 juta. Sekarang bayar dulu. Nanti kita cari cara dapetin lagi darinya. Minta bill. 3, 2, 1. Maaf Pak, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Masa sih? Di kartu ini ada lebih dari 2 juta. Peringatan! Peringatan! Terdeteksi target menerima 220 juta rupiah. Pemotongan dari pengguna terikat 2 juta rupiah. Saldo minus 282,64. Telah dipotong dari kartu gaji pengguna terikat. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Coba kartu yang ini lagi. Maaf Pak, saldo kartu masih tidak cukup. Kamu, kok bisa nggak ada uang buat bayar? Jangan-jangan dia cowok benalu? Istrinya marah, lalu nge-freeze kartunya. Jadi dia nggak punya duit. Nggak boleh. Kalau Bella tahu aku nggak punya uang, dia pasti ninggalin aku. Itu... Mungkin kartunya lagi error, sedikit masalah teknis. Aku telepon dulu untuk tanya. Tunggu sebentar ya. Halo. Aku mau pinjam 500 juta rupiah. Bunganya tinggi juga nggak apa-apa. Cepat transfer ke rekeningku. Selesai. Masalahnya sudah teratasi. Silakan gesek kartunya. Pak, tagihan Anda sudah lunas. Kartu Anda. Terima kasih. Karena sudah jelas, aku akan ganggu lagi kerja kalian. Uang ini pasti akan kuperoleh kembali dari kamu. Putri kecil keluarga Hartono. Kok tiba-tiba jadi rajin banget? Sampai mau terima orderan gambar. 20 juta itu habis sudah ya? Kak, kok salahkan aku lagi? Uang itu semua kutabung. Sekarang ini, aku sangat menikmati. Rasa senang cari duit. Jadi, kasih aku lagi dong beberapa orderan. Arga Wijaya lebih milih pinjam uang daripada di depan Bella Permata. Membeberkan fakta miskinnya. Dia selanjutnya pasti akan cari segala cara untuk memaksaku boros. Aku harus terima lebih banyak kerjaan. Cari uang lebih banyak lagi. Oke. Nanti kalau ada orderan, langsung kasih ke kamu. Pasti tugas terlaksana. Istriku. Kamu kenapa di sini? Ini perusahaan kakakku. Kenapa aku nggak boleh di sini? Jujur sama aku. Apa kamu diam-diam kerja di sini, makanya bisa dapat uang? Ini perusahaan kakakku. Aku mau kerja di sini. Langsung datang aja. Ngapain sembunyi-sembunyi? Istriku. Bukan itu maksudku. Aku cuma khawatir kamu terlalu capek. Kamu mau apa? Langsung bilang ke aku. Aku yang beliin. Aku kan suamimu. Aku tutup telepon dulu. Ada urusan nih. Istriku. Kenapa cuman sebentar aku terima telepon? Kamu udah bayar? Besok-besok kalau bayar, harus aku yang urus. Oke. Ayo pergi. Arga Wijaya. Kamu benar-benar tak tahu malu. Setiap kali bayar, entah baterai ponsel habis, entah ada alarm terus pergi. Sudahlah. Sekarang belum bisa ungkap soal aku bisa cari uang. Kartunya kena limit. Aku minta kakakku transferin uang. Memangnya kenapa? Aku minta uang jajan ke kakakku. Harus lapor ke kamu juga? Jujur sama aku. Apa benar kamu diam-diam cari uang sendiri? Aku kan punya perusahaan gede begini. Kalau aku mau apa, langsung minta ke dia aja. Ngapain susah-susah cari uang sendiri? Syukurlah kalau begitu. Istriku, kamu tenang aja di rumah nikmati hidup. Jangan terus-terusan mikir buat kerja di luar. Sepertinya dia belum tahu soal sistem. Harus buru-buru bikin dia belanja. Kalau nggak, utang segimana banyaknya. Gimana aku bayar? Tunggu dulu. Istriku. Lihat-lihat nih.
Sehari-hari kamu sibuk sekali. Lihat wajahmu ini. Lihat garis senyum ini. Ya, lihat kerutan ini. Sekarang kamu jadi istriku Sam. Paling tidak sudah tua 10 tahun. Ku kasih tahu. Aduh, sayang. Dengar ya. Di dekat sini baru buka satu klinik kecantikan. Mereka punya produk baru. Walaupun mahal, tapi efeknya luar biasa. Kamu harus cepat-cepat pergi, merawat diri. Ya, Pria. Manfaatkan aku, lalu memanipulasi emosiku. Aku harus cari cara cari uang. Buat kamu jatuh miskin? Oke. Aku ke klinik kecantikan ini, merawat diri baik-baik. cepat pergi. Jangan pelit uang ya. Pria. Biar aku belanja, benar-benar segala omongan bisa keluar. Maaf. Permisi, aku juga nggak lihat. Kotak ceria. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, perusahaan kotak misteri ini nanti jadi sangat populer. Nilai pasarnya naik puluhan ribu kali. Kamu kesini buat apa? Kami perusahaan rintisan yang buat kotak misteri. Hari ini datang, cari investor. Kalau tak salah ingat, namamu Rina Lestari kan? Iya. Setelah evaluasi menyeluruh kami, kurang optimis dengan prospek kotak misteri kalian. Maaf ya, aku pergi dulu. Di kehidupan sebelumnya, setelah kotak ceria meledak, cepatnya kayak mesin cetak uang. Kalau aku investasi, pasti bikin Arga Wijaya. Rugi besar banget. Tunggu. Kak, proyek ini, aku mau ikut investasi. Pendirinya baru lulus. Belum banyak pengalaman. Kalau diinvestasi, risikonya terlalu besar. Kakak, percayalah aku sekali ini. Sekali ini saja ya. Menurutku, kotak ceria ini pasti bakal meledak nantinya. Kakak wujudkan mimpi aku, jadi bos besar dong. Ya sudah. Jarang-jarang putri kecil keluarga Hartono semangat kayak gini. Bagus juga sih. Nah, kamu bawa ini ke staf keuangan buat transfer. Investasi awal. 3 juta rupiah. Terima kasih banyak. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Arga Wijaya, bersenang-senanglah dulu. Aku tunggu hari kau jatuh miskin total. Halo? Utangmu sudah lewat jatuh tempo. Kapan bisa bayar? Aku ada sedikit masalah. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Hah? Kalau tidak segera dilunasi, jangan salahkan kami datang langsung. Iya. Kamu kenapa sih? Kok bisa sampai berutang? Bella, aku kan baru buka perusahaan. Butuh modal operasional. Ini hal biasa di bisnis. Oh, Kok rasanya selalu aneh ya? Mungkinkah dia bohong padaku? Oh iya, suamiku. Yang ini, perwakilan sah perusahaanmu. Kok Marga Hartono? Jangan-jangan perusahaan ini bukan punyamu? duduk. Bella, perusahaan ini pakai data ibuku buat daftar. Soalnya, Kecantikan Hartono kan perusahaan kosmetik. Iya, suamiku. Kan kamu bilang dulu, abis aku minta maaf sama istrimu, bakal beliin aku tas baru. Udah lama, tasku mana? Maya Hartono ini lagi ngapain sih? Kenapa nggak belanja? Kan udah janji, pergi ke salon kecantikan. Terdeteksi target menghabiskan 660 juta rupiah. Selamat pengguna terikat mendapat cashback 6.600 juta rupiah. Pasti dia isi deposit di salon. Sayang, aku transfer 22 juta. Beli apa aja? Suamiku, baik banget. Setelah dapat 6 miliar itu, Arga Wijaya langsung boros habis-habisan. Jutaan-jutaan ditransfer ke Bella Permata. Dan Bella Permata pun merasa diri sebagai nyonya tajir. Dia dan geng ceweknya, foya-foya. Aku buat irit, mulai belanja dan masak sendiri. Pilihanmu bagus banget. Cocok banget sama kamu, semua cocok. Yang ini juga bagus. Beli semua aja. Beli banyak amat. Biasa aja. Low. Bukannya Maya Hartono? Ternyata Arga Wijaya tak pernah pelit kasih uang. Kemarin baru bilang, tak ganggu suamiku lagi. Masih berani pakai uangnya? Arga Wijaya suaminya. Bella, jangan-jangan kau... Manis kecilku? Manis kecilku apa? Arga sudah tak cintai dia. Dia yang membandel, tak mau cerai.
Wah, Arga Wijaya. Buat Bella kami, beli banyak barang bagus. Dia pasti cemburu mati. Sayangnya uang di mana? Cinta di situ. Arga cinta aku, bukan kau. Betul. Yang tak dicintai, baru manis kecilku. Kau keras kepala tak mau cerai? Bukannya incar uangnya dan perusahaannya? Aku incar perusahaannya. Benar, bukankah kau mau kuasai kecantikan Hartono? Namaku Maya Hartono. Kakakku Nadia Hartono. Pikir baik-baik. Kecantikan Hartono itu milik siapa? Pikir lagi. Kecantikan Hartono. Milik siapa sebenarnya? Maksudmu, kecantikan Hartono punyaku? Benar, kecantikan Hartono. Perusahaan kakakku. Dan aku adik kandungnya. Kau bercanda ya? Baju murahan begitu? Berani bilang diri sendiri. Adik kandung presiden direktur? Bohong pun gak pakai persiapan. Daun-daun jelek itu? Takutku ketularan. Bau kampunganmu. Betul, dia cuma ibu rumah tangga. Memangnya kenapa ibu rumah tangga? Kamu, si manis kecilku, yang hidup dari uang orang, berani meremehkan ibu rumah tangga? Kamu! Hah, namanya cuma kebetulan. Kamu cuma perempuan suka pamer dan matre. Jangan harap dapat uang. Aku tak perlu minta. Soalnya kecantikan Hartono memang milik keluargaku. Ini surat undangan. Nanti lihat saja. Siapa presiden direktur sebenarnya? Halo? Halo suamiku. Istri kusam kamu itu jahatin aku. Bella, pelan-pelan. Jangan panik. Tahu nggak? Di mall tadi, dia teriak-teriak padaku. Surat undangan dilempar ke wajahku. Apa? Dia berani lakukan itu padamu? Tenang, di launching nanti. Aku akan buktikan kalau akulah Presiden Direktur Kecantikan Hartono. Ayo kita lanjut belanja. Ayo. Selanjutnya kami persilakan Presiden Direktur Kecantikan Hartono untuk membuka produk baru ini. Suamimu memanggilmu. Kenapa kau tidak naik? Bukankah kau Presiden Direktur? Kenapa kau belum naik juga? Apa kau benar-benar Presiden Direktur Kecantikan Hartono? Sepertinya tepuk tangan kami kurang meriah. Mari kita berikan tepuk tangan lagi untuk menyambut Presiden Direktur Kecantikan Hartono. Bodoh. Aku tidak naik karena tepuk tangan mereka kurang meriah. Sekarang aku akan naik. Kan ku bilang, mana mungkin perusahaan ini milik orang itu? Lagi pula, bukankah dia bilang perusahaan ini milik keluarganya? Kenapa malah tidak terlihat batang hidungnya? Arga pasti sudah lama jijik dengan istri kusam itu. Mungkin dia sama sekali tidak dikirimi surat undangan. Kalian berdua cuma bisa ikut merasakan kemewahan ini karena aku bisa melihat dunia. Ada orang? Kami terjebak di lift. Ada orang? Setelah aku muncul di konferensi pers hari ini, aku akan umumkan diri sebagai penanggung jawab kecantikan Hartono. Halo semua, saya Arga Wijaya. Tak disangka Presiden Direktur Kecantikan Hartono ternyata seorang pria. Ia benar-benar muda dan berbakat. Cuma ingin tahu, apakah sudah berkeluarga? Jangan bermimpi. Dia suamiku.
Hari ini, atas nama Kecantikan Hartono, saya akan meluncurkan produk baru untuk musim depan. Manajer Wijaya, Tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka terjebak di dalam lift. Siapa dia? siapa yang izinkan kamu mewakili Kecantikan Hartono? Bu Hartono, kenapa ibu datang? Bukankah liftnya rusak? Lift rusak. Kita kan bisa naik tangga? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa untuk satu peluncuran produk harus ganti baju, cari pengganti kami? Di kehidupan sebelumnya, aku dan kakak bersama hadiri peluncuran produk baru. Tapi tak disangka, lift tiba-tiba rusak. Ada orang, kami terjebak di lift. Ada orang, Selanjutnya, mari kita persilakan Presiden Direktur Kecantikan Hartono untuk mengungkap produk baru kali ini. penanggung jawab tak kunjung naik panggung. Para tamu berbisik-bisik. Arga Wijayalah yang naik, menyelesaikan presentasi. Halo semua, saya Arga Wijaya. Jika Anda sekalian di sini menggunakan krim wajah kami, bahkan terlihat 20 tahun lebih muda, awet muda selamanya. Terima kasih. Setelah peluncuran produk, dia menyelamatkan aku dan kakak yang terjebak di lift. Setelah itu, kakak akhirnya mengubah kesan buruknya terhadapnya. Bahkan menaikkan jabatannya jadi wakil direktur. Mulai hari ini diangkat secara resmi, Anda sebagai Wakil Direktur Kecantikan Hartono. Terima kasih Bu Hartono. Tapi sebelum mati, barulah aku tahu, semua ini adalah rekayasa Arga Wijaya. Untuk menghindari identitas presiden direktur perusahaan terbongkar, dia sengaja menjebakku dan Kak Nadia di dalam lift. Di kehidupan ini, mana mungkin aku mengulangi kesalahan yang sama? Sebenarnya apa yang terjadi? Tak mungkin ku beritahu Kak Nadia kalau aku kembali hidup di masa lalu. Lift khusus Ketua Dewan Mati Lampu. Jangan panik, kami sedang berusaha menolong. Aku tidak ada di dalam lift. Yang di dalam adalah pemeran penggantiku. Kamu tahu ada orang yang mau mengacaukan konferensi pers, jadi kamu sudah siap-siap dari awal. Kalau mau sampai ke konferensi pers sekarang, hanya bisa lewat tangga, tapi Tak sempat menjelaskan. Ayo! Nyonya Hartono, karena Anda lama tak datang, saya kira ada masalah. Jadi saya naik dulu untuk buka suasana. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda tahu liftnya rusak? Bukannya Anda tadi di konferensi pers? Satpam. Satpam itulah yang memberitahuku. karena saya sudah datang, tak perlu merepotkan Anda, Manajer Wijaya. Halo semuanya, saya adalah Presiden Direktur Kecantikan Hartono, Nadia Hartono. Apa? Nyonya Hartono? Nama perusahaan ini berasal dari aku dan adikku. Ah! Jadi Kecantikan Hartono benar-benar perusahaan keluarga Maya Hartono? Bukankah itu berarti Arga Wijaya adalah cowok benalu? Memalukan sekali. Ada apa suamiku? Peluncuran produk baru, belum selesai. Tidak apa-apa. Arga Wijaya, nikmatilah. Rasa pontang-panting kesana kemari, dan lelah lahir batin ini, seru kan? Bella, Kau buat aku kehilangan muka di depan kedua putri itu. Berani sekali kau mencariku. Bella. Apa kau mau putus denganku?
Memang seharusnya begitu. Lagi pula aku bukan Presiden Direktur Kecantikan Hartono. Wajar kalau kau tak cinta padaku. Sudahlah, Terserahlah dia presiden atau bukan. Yang penting dia tetap mau mengeluarkan uang untukku. Masa sih? Aku cuma kesal kau sembunyikan ini. Meski kau bukan presiden direktur, aku tetap mencintaimu. Yang kusuka adalah dirimu. benarkah Bella? Meski aku tak punya uang, kau tetap cinta padaku? Tentu saja, Bella, aku tahu kau benar-benar mencintaiku. Ngomong-ngomong, sebenarnya ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Sebenarnya sistem ini terlalu aneh. Lebih baik jangan diberitahu dulu. ada apa? Sebenarnya aku punya bisnis sendiri. Cuma sangat tersembunyi. Maya Hartono tidak tahu. Aku takut kau khawatir, makanya aku berbohong kalau aku Presiden Direktur Kecantikan Hartono. Aku percaya padamu. Jangan-jangan uangnya dari jalan haram? Tidak boleh. Aku harus siapkan diri lebih awal. Cari cuan dulu. Bella, tenang. Begitu bisnisku sendiri stabil, nanti aku akan dapatkan uang cukup untuk beli kecantikan Hartono. Jadi, Presiden Direktur Sungguhan Kecantikan Hartono? Tapi gimana belinya sekarang? Maya Hartono. Udah mulai curiga loh. Bella, santai aja. Aku punya cara. Kamu cuma perlu ikutin aku. Udah cukup? Nanti aku beli kecantikan Hartono. Untukmu, aku kasih ke kamu. Nanti semua dengerin kamu, oke? Kapan rencananya? Cerai? Soal cerai, jangan buru-buru dulu. Kalau sekarang cerai, bikin curiga. Tenang, begitu aku kuasai perusahaan, aku nikahi kamu, oke? Ternyata dia tak berniat nikahi aku. Suamiku, uang hidup beberapa hari ini, kapan ditransfer? Uangku udah habis. Low. Bukannya baru ku beri ratusan juta? Udah habis? Ya siapa lagi yang disalahin kalau bukan kamu? Kamu bilang kamu itu Presiden Direktur Kecantikan Hartono? Uang segitu. Kan cuma receh. Buat kamu, aku belanja dikit kenapa? Bukan. Bella. Kamu sama aku. Sebenarnya kenapa? Bukannya bilang cinta aku? Atau kamu bohong? Kamu sama aku. Cuma mau uangku? Aku mau temani kamu. Hidup susah melarat. Tapi anakmu bisa. Hidup susah melarat? Bella. Kamu bilang apa? Aku hamil? Kalau kamu nggak mau, sekarang juga aku gugurin janin ini. Mau. Aku mau. Aku mau. Untung aku pintar. Nggak ngibulin ada anak. Mana bisa dapat duit darimu? Sekarang butuh duit. Makin banyak aja. Aku harus cepetan bikin Maya Hartono belanja. Cuma diam di rumah mulu, lukis gambar jelek-jelek. Nggak pernah keluar belanja. Istriku. Akhir-akhir ini kamu kayaknya suka banget melukis ya? Aku kan dulu kuliah jurusan seni rupa. Di rumah bosen, cuma iseng aja melukis. Iya istriku. Kamu tertarik nggak investasi ke pelukis? Arga Wijaya mau ngapain lagi nih? Waduh, itu... Aku dengar nih, belakangan ada pelukis baru, Erik. Karya-karyanya sebentar lagi bakal naik gila-gilaan. Mending kita manfaatkan kesempatan ini. Investasi banyak-banyak. Nanti bisa untung besar. Di kehidupan sebelumnya, Arga Wijaya bilang dia dengar info orang dalam. Modal besar mau goreng. Pelukis muda Erik? Aku gampang percaya dia. Habisin ratusan juta, beli lukisan-lukisan ini. Tapi nggak nyangka, pelukis ini cepet banget terbongkar skandal plagiatnya. Uangku hilang gitu aja. Lukisan jelek itu jadi nggak ada harganya. Dari pengalaman itu, aku sama sekali menyerah ingin cari uang. Hanya tahu di rumah foya-foya. Sementara Arga Wijaya dapat cashback dari uangku dan hura-hura di luar. Istriku, aku tahu kamu selalu ingin membuktikan diri di depan Kak Nadia. Kalau kali ini sukses jual beli lukisan dan dapat untung, baru kamu benar-benar bisa dapat pujian di depannya. Suamiku, kurasa kamu benar. Aku beli sekarang. Bagus. Aku memang mau beli lukisan. Tapi yang ku beli
bukan karya Erik. Erik itu plagiat, karya Citra Prameswari. Setelah kasusnya terbongkar, lukisan asli Citra Prameswari langsung melonjak jadi ratusan juta. Itulah yang mau kubeli. Target menghabiskan 176 juta rupiah. Pengguna terikat mendapat cashback 1.760 juta rupiah. Cashback sudah masuk. Rupanya dia benar-benar beli. Suamiku, jangan bohong padaku ya. Istriku, masa aku tega bohong? Tenang saja. Sumber infonya terpercaya. Kudengar si anak orang kaya ini, keluarganya menyiapkan dana besar untuk goreng namanya. Nanti kamu jual lukisannya saat harga tertinggi. Erik ini cuman alat cuci uang, lukisannya cuma jiplakan gambar sembarangan. Lukisan jiplakan Erik itu dijual 80.000, tapi karya Citra Prameswari sekarang satu lukisan cuma laku 8.000, nanti bisa laku ratusan juta. Bikin dia bangkrut. Ah, oh iya sayang. Kamu yakin beli lukisan Erik? Tentu saja. Karyanya penuh cerita. Kupikir dia punya potensi meledak. Bagus sekali. Sayang. Kalau dia keluarkan karya baru, kamu harus langsung borong. Jangan sampai didahului. Sayang, aku transfer 500.000 untukmu. Pakai dulu. Sayang, aku tahu kamu paling baik padaku. Uang segitu buat apa? Ayo kita beli sesuatu untuk bayi kita. Sayang, bayinya masih kecil. Beli barang sekarang terlalu dini. Bagaimana kalau kita ke toko emas dulu, beli liontin panjang umur untuk bayi kita? Beli baju atau susu? Nggak awet. Emas lebih bernilai. Oke, ayo. Astaga, Bella. Koleksi merek Kara. Kau beli semua? Wah, tas warna ini warnanya lebih gelap dibanding yang kemarin. Udah lusuh ya? Masa pakai tas bekas? Ini model sama, beda warna. Aku suka seri ini. Tiap warna ku beli satu. Aku dengar seri ini punya puluhan warna. Semua kamu beli? Pasti dong. Wah, barangku kebanyakan. Rumah udah nggak muat. Arga bilang mau gantiin villa buatku. Rumah yang sekarang cuma 200 meter. Sempit banget. Hah. Kecantikan Hartono. Kan perusahaan keluargamu. Kok dandanannya sederhana banget? Dandanannya kayak pemulung. Yang nggak tahu, mikir perusahaanmu udah bangkrut. Iya, nggak ada sedikit pun. Gaya putri orang kaya. Di mata kalian, cuma yang berhias emas dan berpesta pora. Yang dianggap nyonya tajir? Pastinya. Di mana ada uang, di situ ada cinta. Kamu dandan sederhana gini. Jelas-jelas yang nggak dicintai. Coba tebak, kenapa Arga Wijaya nggak mau menceraikanku? Ya karena kamu ngeyel dan nempel terus sama dia. Ada alasan lain? Karena kami suami istri, partner dekat yang berjuang dan cari uang bareng. Sedangkan kamu cuma selingkuhan di luar, mainan belaka. Mau dibawa pulang, cewek yang cuma bisa jajan dan jadi pajangan. Nggak pantas dipertontonkan. Kalau bukan demi balas dendam ke manis kecilku itu, aku nggak akan ngomong begini. Sampah macam itu, siapa mau silakan? Maksudnya apa dia? Arga! Marah karena aku nggak bisa cari uang? Sayang, Dia jarang nemenin aku. Belakangan ini, aku mau lihat lagi ngapain dia. Hah, tebakanku benar. Dia nggak mau cerai dan juga nggak mau putus sama aku. Nggak boleh. Aku harus tahu lagi ngomong apa mereka berdua. sayang, kamu tahu lukisan Erik yang kubilang dulu itu? Hah? Harganya naik jadi 500 juta. Ingat gak? Waktu kubilang beli, cuma 80 juta. Apa? Untung bersih lebih dari 400 juta. Dia malah sembunyikan dariku. Aku tahu sayang, dengerin kamu pasti bener. Kalau lukisan ini udah terjual nanti, karena dia pasti lihat aku beda. Tunggu, jangan dijual sekarang. Harganya masih akan naik. Iya. Katanya dia mau keluarin karya baru lagi. Kali ini, aku pasti beli dengan harga tinggi. Sudah kuduga, dia sama sekali nggak berniat cerai dan nikahi aku. Kau tak punya hati.
Jangan salahkan aku tak punya belas kasihan. Sayang, karya baru Eric kali ini tidak akan dijual online, melainkan akan dilelang di lelang amal. Baik, kuperhatikan. Sayang, sudah kuduga kau paling tajam pandangannya. Dengar ya. Katanya karya barunya ini lebih bernilai koleksi. Harga buka lelangnya 5 juta rupiah. 5 juta? Lelang mulai dari 5 juta. Di hidup sebelumnya, harga buka lelangnya cuma 1 juta. Harga akhirnya 5 juta. Sepertinya dia panik. Ingin cepat cairkan uang dariku. Bagus juga, aku ikuti saja alur ceritamu. 5 juta? Berarti harga akhirnya bisa 10 juta? Suamiku, itu keterlaluan. Dan kurasa, satu lukisan tak perlu semahal itu. Sayang, kau bisa langsung gesek kartu tambahan kakakmu, nanti lukisan ini bisa melambung sampai 50 juta. Masih kurang 10 juta, kesempatan tak akan menunggu, sayang. Tapi, mengeluarkan uang sebanyak ini sekaligus, kakak pasti akan tanyaku, buat apa saja? Bahkan, bisa-bisa kartuku dibekukan. Tepat sekali, bisa suruh dia pinjam uang rentenir. Begitu dapat cashback, ku tinggalkan dia. Nadia Hartono demi selamatkan dia, pasti jual perusahaannya. Saat itu, aku beli perusahaan itu. Jadi presiden direktur sungguhan. Sayang. Bagaimana kalau kau cari cara untuk pinjam uang? Ini kan bisnis yang untungnya luar biasa. Oke, demi masa depan kita. Saya akan coba. Aku akan cari uangnya. Wanita bodoh, tunggu sampai kau beli lukisan sampah ini. Sendiri plagiarism akan terbongkar. Saat itu kau akan bangkrut total. Dan aku akan untung besar lagi. Bella dan anak menungguku. Arga Wijaya, kau mau kasih uang ke istriku Sam ini? 1 bulan lelang mulai 5 juta, naik jadi 50 juta. Mimpi kali, peluang cari uang ini hanya milikku. Untuk kalian 1 juta, aku mau berita plagiarisme Eric. Besok malam jam 8, tepat trending teratas. Selain itu, surat undangan konferensi pers kali ini harus diupayakan sekuat tenaga, sampai ke tangan Bella Permata. Sayang. Aduh. Uang hidup suamiku beberapa hari ini. Kapan kau transfer padaku? Bukankah istri baru kasih 500.000? Beberapa hari ini sudah habis. Sebelumnya kan ratusan juta terus dikasih. 500.000 mana cukup? Sudah berapa hari ini? Lagi pula, sekarang kan 2 orang yang pakai. Jadi lebih cepat habisnya. Buat anak penting kan? Kali ini mau berapa? 10 juta? 10 juta? Aku sekarang nggak punya segitu. Target terdeteksi. Menghabiskan 1 miliar rupiah, pengguna terikat mendapat cashback 10 miliar rupiah. Suamiku, meski kau tak sayang padaku, kau harusnya sayangi anak kita. Untung Maya Hartono belanja, aku baru punya uang untuk Bella Permata. Iya, sekarang ku transfer ya. Kali ini cuma 800 juta. Hematlah pakainya. Aku minta 1 miliar. Sudahlah, kalau tak bohong ada anak. Mungkin tak dapat sepeser pun. Sekarang Bella Permata dan si anak butuh uang makin banyak. Aku harus cari cara agar Maya Hartono cepat boros. Hanya jika dia belanja, aku baru bisa dapat cashback lebih besar. Tidak bisa uang ini untuk lelang amal. Masih kurang. Aku perlu pinjam lagi buat jaga-jaga. Istriku, sebentar lagi hari pernikahan kita. Ini hadiah untukmu. Di dalamnya tercatat kenangan kita berdua. Maya Hartono si bodoh ini pasti akan segera terharu sampai menangis. Lalu beri aku segunung. Hadiah mahal. Di kehidupan sebelumnya, Arga Wijaya pakai album foto ini. Buat aku terharu banget. Karena kasihan dia kerja keras. Langsung kubelikan dia. Mobil sport 8 miliar lebih. Kusetir ke depan kantornya, jemput dia pulang kerja. Berarti aku memberinya hadiah senilai 80 juta lebih ya. Maya Hartono, oh Maya Hartono. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Oh ya, istriku. Hari pernikahan kita. Hadiah apa yang kamu berikan untukku? Tenang saja suamiku. Aku pasti akan memberimu hadiah yang setara nilainya. Baik.
Aneh, sudah hampir sehari berlalu. Kenapa belum ada notifikasi cashback yang masuk? Jangan-jangan Maya Hartono tidak membelikan hadiah untukku? Istri, hari pernikahan kita. Hadiah apa yang kau siapkan untukku? Menurut kalian, hadiah apa yang akan diberikan Nona Hartono? Ini kan hari pernikahan. Mungkin sebuah villa. Atau apartemen luas satu lantai. Belum tentu juga. Villa kan jauh. Suamiku, ini hadiah dariku untukmu. Untuk hari pernikahan kita. Ukurannya sebesar ini. Sepertinya ini sertifikat properti. Entah itu villa atau apartemen luas satu lantai. Cuma sebuah lukisan? Istri, meski kamu tidak suka hadiah, peringatan yang kuberikan, kau tak boleh cuma memberiku sebuah lukisan. Ada apa dengan lukisan ini? Ada masalah apa? Katanya adik direktur Hartono, hadiahnya kok serba sederhana. Hadiahnya kok serba sederhana. Betul, keluarganya kaya raya. Tapi kok pelit banget. Hei, belum pernah dengar? Semakin kaya orang, semakin pelit. Istri, hari ini adalah hari peringatan pernikahan kita. Meski kau meremehkanku, masa cuma kasih aku satu lukisan? Tapi dulu waktu aku kasih mobil dan jam mewah, bukannya bilang itu norak. Dulu diam-diam bilang, hadiah dariku terlalu kampungan, cuma orang kaya baru yang norak. Baiklah, kalau gitu aku nggak kasih lagi. Sayang, ini hadiah peringatan darimu buat aku. Bikin aku dapat inspirasi. Manajer Wijaya, cuma kasih album foto. Cuma cetak foto-foto. Aja sih. Sama sekali nggak tulus. Iya nih. Hadiah Kak Maya dibuat sendiri loh. Sayang, hadiah darimu ini sudah bikin aku introspeksi dalam-dalam. Memang, hadiah-hadiah sebelumnya, emas, villa, terlalu norak. Nggak ada ketulusannya. Yang dibuat sendiri lebih tulus. Ngapain kasih lukisan jelek ini? Kapan dia jadi pelit banget sih? Sayang, kamu benar. Perasaan kita berdua nggak bisa diukur pakai uang. Lukisan ini akan kujaga baik-baik. Aku tahu kamu pasti suka. Lah, malam ini acara lelang amal yang utama. Setelah lelang, ada sesi donasi. Bagaimanapun juga, malam ini pasti dapat cashback banyak darinya. Oh iya, sayang. Sebentar lagi di lelang amal, akan ada lukisan Erik. Ayo kita ikut lelang. Oke, Ayo jalan. tenang saja. Lukisan ini pasti akan terjual dengan harga tinggi. Tapi bukan olehku. Istriku. Kali ini kita harus berusaha tanpa peduli apapun untuk mendapatkan karya Maestro Erik di lelang ini. Lukisan ini adalah karya baru. Pelukis misterius Erik yang sedang viral. Harga buka 5 juta. 5.500.000. 6 juta. 6.500.000. 7 juta. Dia kok ada di sini? Untuk menjamin keadilan, alat pemblokir sinyal. Sampai lelang selesai, sinyal tetap tak ada. Nanti setelah lelang berakhir, skandal plagiarisme Erik akan naik ke trending teratas. Barulah Bella Permata tahu yang dibelinya mahal. Cuma selembar kertas tak berguna. Ada apa suamiku? Kalau kamu ada urusan, kita bisa pergi sekarang. Aku baik-baik saja, istriku. Dengar ya, lukisan ini harganya pasti naik. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Gak apa-apa, aku cuma kasih Bella 8 juta. Paling akhir dia pasti tak sanggup bayar. Biarkan dia naikkan harga saja. 8 juta? Bagus, kalau lebih dari ini, Bella pasti tak sanggup. Cewek ini, kok selalu sayangin aku? 8.500.000. 9 juta? 9.500.000. Kenapa Bella Permata jadi gila? Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Waktunya hampir habis. Bisa kita tutup jaringnya? 9.700.000? Kenapa dia naikinnya sedikit sekali? Oh. Pasti sudah kehabisan uang. 10 juta? Istriku, ngapain kamu cuma diam?
Cepat tawarkan harga, kamu langsung saja tawar 20 juta. Pasti nggak ada yang saingin. Sayangnya aku memang nggak punya 20 juta. Kok bisa nggak punya uang? Pakai kartu kakakmu. Atau pinjam ke bank. Sebenarnya, aku sama sekali nggak bisa pinjam uang. Aku nggak punya pekerjaan. Bank menilai aku nggak punya kemampuan bayar. Jadi semuanya nggak mau kasih persetujuan. Aku nggak peduli. Kamu harus pinjam ke rentenir sekalipun. Kamu harus beli lukisan ini untukku. Tuntaskan lelangnya. Aku nggak mau lagi, boleh nggak? 10 juta satu kali. Istri, cepat tawar. Kesempatan ini langka. 10 juta 2 kali. Ditambah 5 juta lagi. Aturan di tempat lelang ini, siapa yang angkat papan, dia yang bayar. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu buat bayar? Istri, aku angkat papan atas namamu, jadi yang bayar tetap kamu. Hah, istri, aku angkat papan atas namamu, jadi yang bayar tetap kamu. Hehe. 15 juta. Kali ini selesai, aku bisa dapat 100 juta. 15 juta satu kali. 15 juta pertama. Ada yang mau naikkan? Lagi-lagi akhirnya bisa dijual 50 juta. Walaupun aku keluar lebih banyak uang. Nggak apa-apa. 20 juta. $20 juta pertama. Istriku, ayo tawar. 20 juta kedua. Ada penawaran lebih tinggi? Istri, kesempatan ini langka. Kumohon ayo tawar. Ibu angkat tangan tidak dihitung. Hanya yang angkat plakat. Saya mundur. 20 juta ketiga. Laku. Berkelahi denganku? Siapa kau? Istriku, kau tahu nggak apa yang kau lewatkan? Oh, kurasa yang kulewatkan cuma sampah. Lukisan jelek hasil jiplakan, nggak seharga segitu. Hanya orang bodoh yang beli. Waktunya tiba. Waktunya tiba. Mana mungkin? Lukisan Maestro Eric bisa hasil jiplakan? Betul. Kurasa kau ini cuma iri aja. Anggur masam. Untungnya, rencana awal baru bulan depan, ungkap soal jiplakannya. Sekarang harus cari cara, biar dia yang tanggung. Kenapa dia suka? Aku harus kasih? Istriku, aku tahu kau suka lukisan itu. Aku akan bicara dengan Bella. Kau beli, ya? Kalian nggak lihat ponsel. Aku nggak mau lukisan itu. Kenapa dia bilang lukisan ini hasil plagiat? Dia terlihat sangat yakin. Jangan-jangan benar? Sinyal sudah pulih. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin. Masa soal plagiatnya sudah terbongkar sekarang? Cepat lihat, trending teratas meledak. Mustahil. Bagaimana mungkin lukisan Eric hasil plagiat? Tidak mungkin. Lukisan Eric, mana mungkin hasil plagiat? Peringkat pertama trending, seleb papan atas. Cuma ketahuan pacaran. Ahaha. Hah, gegap gempita sia-sia. Ternyata cuma gosip asmara seleb. Sudah kuduga. Di lelang kelas tinggi begini, mana mungkin ada masalah begitu? Nona, apa karena kalah jadi cari gara-gara sengaja bikin rusuh? Betul. Kurasa kamu cuma tak punya wawasan dan kemampuan. Jadi suka bikin sensasi, mengacaukan ketertiban. Tidak mungkin. Bukannya janjinya tepat pukul 8? Halo, ada masalah apa? Kak Maya, gosip seleb itu bocor tiba-tiba oleh paparazzi. Tim artis sedang berusaha menurunkan panasnya. Sudah disepakati, trending plagiat Eric. Baru bisa naik 10 menit lagi. Tolong bersabar sebentar lagi. 10 menit tak lama, masih bisa kutahan. Hah, istriku. Aku tahu kamu suka lukisan Nona Chen itu. Aku akan bicara padanya supaya dia serahkan padamu, oke? Aku kasih 800 juta, dapat 2 miliar dari mana? Siapa suruh ada peluang cuan? Nggak bilang-bilang. Aku pinjam dari rentenir. Pokoknya nanti untung bersih 66 miliar rupiah. Masih takut nggak bisa bayar?
Dasar bodoh. Itu jebakan yang kubuat untuk Maya Hartono. Lukisan itu nggak ada harganya. Apa? Apa? Jangan bilang aku nggak ingetin. Cepat lemparkan lukisan itu ke si korban itu. Kalau tidak, utang pinjamanmu nanti, 1 sen pun nggak akan kubantu bayar. Aku pakai KTP-mu buat pinjam uang. Jangan tinggalkan aku. Kok berani pinjam uang? Pakai KTP-ku? Ya, aku nggak peduli. Kamu sekarang harus lemparkan masalah ini ke Maya Hartono. Jangan cari masalah lagi. Aduh. Istriku, Nona Chen sudah setuju menyerahkan lukisannya padamu. Cepat beli! Ya, Tidak. Mungkin. Tidak mungkin. istri jangan cari gara-gara. Aku tahu kamu suka. Cepat beli! Ya, Arga Wijaya, kau berutang di luar. 10 juta dari pinjaman berbunga tinggi. Lalu suruh dia beli lukisan ini. Coba jual lagi ke adikku. Saudariku kau anggap bodoh? Sayangnya, sekarang aku takkan jadi orang bodoh lagi. tidak. Ini mustahil. Bagaimana mungkin? Kasus plagiat Erik bukannya baru akan terbongkar sebulan lagi? Kenapa sekarang sudah terbongkar? Target menerima pemasukan 170 miliar rupiah, dikurangi dari Pengguna Terikat 1.760 miliar rupiah. Jumlah utang akan dicatat sebagai utang yang sah dan legal atas nama Pengguna Terikat. Semangat bayar utangnya. Apa yang kau lakukan, perempuan? Ayo kita pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu hanya dikenal sebagai gadis yang suka hura-hura, tiba-tiba ingin cari uang. Dulu dirimu hanya makan bahan makanan premium, tak pernah kerja kasar, tak pernah masak sendiri. Kenapa sekarang mau masak sendiri? Dan juga tak beli tas, serta baju lagi. Ini sebenarnya kenapa? Kalau aku benar-benar bilang tentang sistem dan kembali hidup di masa lalu, apakah Nadia akan percaya? Apa masalahnya? Jangan sembunyikan apapun dariku. Meski aku belum merestui pernikahanmu dengan si manis kecilku itu, tapi orang tua sudah tiada. Kamu satu-satunya adikku. Kalau ada masalah apapun, harus bilang sama kakak. Kakak adalah pelindung terkuatmu. Aduh, kenapa? Jangan nangis. Ceritakan apa yang bikin kamu sedih. Kak, kalau ku bilang aku kembali hidup di masa lalu, kamu percaya? Kembali hidup? Aku ceritakan semua ke kakak, bagaimana Arga Wijaya memanfaatkanku untuk dapat cashback, bahkan sampai membunuhku di kehidupan sebelumnya. Semua ku ceritakan. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Jadi kurencanakan agar dia terjerat pinjaman berbunga tinggi, biar dapat balasan yang setimpal. Bercerai? Bercerai berarti hartaku harus kubagi separuh denganmu. Bercerai, kamu akan benar-benar melepasanku? Kalau begitu, satu-satunya cara lepas dari sistem adalah bercerai. Kenapa aku tidak kepikir? Benar, dia sekarang kebanjiran utang. Pasti mau setuju bercerai denganku. Tidak bisa bercerai semudah itu. Siapapun yang menyakiti adikku harus membayar mahal. Aku tidak hanya akan bercerai, tapi juga akan memenjarakannya. Dia di luar, utangnya segitu banyak. Kalau keluar, dia pasti dikejar debt collector. Dengan begitu, tanganku tak perlu kotor, dan aku bisa balas dendam. Arga Wijaya, aku mau lihat kamu menelan akibat perbuatanmu. Kalau ku bantu dia melunasi utang besar ini, dia pasti mau tanda tangan perjanjian cerai. Aku kesal banget.
Kau mau apa di sini? Jangan-jangan mau lihat kami berdua jadi bahan tertawaan? Kau memang sudah jadi bahan tertawaan. Ini bukan urusanmu. Arga Wijaya, kau sudah selingkuh. Kalau begitu biarin saja. Aku kasih jalan buat kalian berdua. Ayo kita cerai. Aku sekarang utang ratusan miliar. Di mana-mana. Mau cerai sama aku? Mimpi kali? Pokoknya tidak bisa cerai. Kalau gitu, bukankah kau sangat mencintainya? Tidakkah kau ingin dia menikahimu? Sekarang dia utang segitu banyak. Kalau aku nikah sama dia, apa aku harus hidup susah bersamanya? Arga Wijaya, apa kalau utangmu lunas? Kau mau setuju cerai? Kalau gitu begini saja. Aku bayar semua utangmu. Sebagai gantinya kau setuju cerai. Gimana? Gak tertarik. Suruh Maya Hartono beli lukisan itu. Dengan begitu, aku tidak hanya bebas utang, tapi juga dapat cashback 200 miliar. Itu cukup buatku hidup lama. Begini saja. Asalkan kau setuju membeli lukisan di tangan Bella, aku setuju menceraikanmu. Arga Wijaya, aku sudah kasih kau kesempatan. Kau yang menolak. Jangan salahkan aku nanti. Syaratmu kami terima. Tanda tangan. Hahaha. Ujung-ujungnya, kau tetap jadi sasaran empuk. 220 miliar disimpan, bunganya saja sudah banyak. Tak kusangka setelah 8 tahun menikah, memperkenalkannya, bekerja di perusahaan Kak Nadia, hasilnya malah seperti ini. Bagus, aku bebas. Sudah selesai. Uangnya mana? Baca baik-baik. Kontraknya menyatakan pembelian lukisan itu sesuai harga pasar. Sekarang Eric, dibayangi skandal plagiat, lukisan ini tak bernilai. Mungkin cuma Rp5.000. Wanita. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Kalau dia sudah dipukul, aku tak bisa dipukul lagi. Sekalian saja, sama-sama. Hari ini Kamis, anggap saja ku transfer 50.000. Wanita. 5.000 bisa buat apa? Arga, kau ngapain? Tunggu. Kok kau tahu aku dapat 50.000? Apa kau dari dulu sudah tahu? Aku punya sistem cashback. Sistem apa? Aku tak tahu. Aduh, keceplosan. Wanita. Rupanya kau sudah tahu. Aku punya sistem cashback. Kau sengaja pura-pura agar aku menceraikanmu. Benar, kan? Ternyata tebakanku benar. Perceraian adalah kunci untuk lepaskan ikatan. Kamu sudah selingkuh, masih berharap aku tetap di sisimu? Otakmu korslet ya? Lagi pula, bukankah ini aku mempertemukan kalian berdua? Lagi pula pinjaman itu pakai KTP-nya. Saat dia lengah, mending kabur cepat-cepat. Berdiri. Ada laporan, kau memalsukan identitas orang lain untuk pinjaman. Kami panggilmu secara resmi. Lapor? Aku tidak melapor. Kamu yang melapor. Ya, betul aku. Memangnya ini bukan fakta? Kalian tak boleh bawa dia. Dia hamil. Hamil bukan tiket bebas hukuman. Ibu hamil bisa dapat penangguhan penahanan, tapi syaratnya harus kooperatif dalam penyelidikan. Dia tidak hamil. Ini cuma alasan dia mengulur waktu. Saya. Ini catatan berobat. Tersangka. Dia sudah lama tidak bisa hamil karena sering keguguran. Masa sekarang bisa hamil? Kamu tidak hamil. Kamu bohong padaku? Sudah, kamu juga lihat. Kamu diduga merancang penipuan, ikut kami juga. Aku tak akan melepaskanmu. Residensi Taman Aruna rumah pernikahanmu dengan Arga Wijaya. Aku tahu pasti kamu tak mau. Kembali lagi. Jadi aku siap jual. Kamu lihat mau tinggal di mana? Kak Nadia siapkan yang baru untukmu. Villa di selatan kota itu, bagaimana menurutmu? Kak, jangan terlalu royal. Aku lihat dekat kantor, apartemen Nafira ini sudah cukup bagus. Aku akan berusaha keras nanti, banyak cari uang. Kamu juga jangan capek-capek banget. Kerjakan saja dengan baik dan tuntas. Selesai itu sudah cukup. Lihat suka yang mana, bilang sama kakak. Aku tinggal sendirian, nggak perlu yang besar-besar. Yang di apartemen Nafira, 1 unit studio, sudah cukup bagus. Dan harganya cuma 700.000 yuan. Kamu mau merendahkan dirimu segitu? Apartemen Nafira juga ada yang tipe luas. Nggak usah, aku mau yang ini. Yang kecil sudah cukup. Lagi pula aku nanti mau mengandalkan usahaku sendiri untuk beli villa besar. Baik, terserah kamu.
Ambil yang ini. Bayar pakai kartu. Terdeteksi target mengeluarkan uang. 700.000 yuan. Selamat, pengguna terikat mendapat cashback 7 juta yuan. Apa? Sudah cerai, sistem belum lepas. Nggak bisa, yang ini aku nggak mau. Aku mau kembalikan. Nyonya, Anda sudah membayar. Sekarang pun minta refund, akan dikenakan denda 30%. Itu penaltinya. Terus gimana dong? Sekarang dari rumah lihat zona sekolah unggulan, kok susah banget. Nyonya Hartono, unit Anda di Kompleks Taman Asri. Seingat saya itu rumah dekat zona sekolah unggulan. Benar. Asalkan cepat jual rumah di residensi Taman Aruna, dia pasti rugi lagi. Betul, ini bukan cuma rumah di zona sekolah unggulan, tapi juga dekat stasiun metro. Di sebelah kiri ada rumah sakit, di kanan ada gedung olahraga. Di depan ada mall, di belakang ada taman kota. Sempurna buat keluarga besar. Kedengarannya bagus. Tapi kalau rumah ini sungguh sebagus itu, kenapa dia buru-buru mau jual? Bisa jadi ada masalah. Sayangnya, mantan suamiku mengalami kecelakaan parah. Dia ditabrak truk, berat 8 ton, terlempar 50 meter. Apa? Saat dia tergeletak, tak berdaya, lewat truk durian. Puluhan durian menghujani tubuhnya. Tulangnya remuk total. Saat dibawa ke rumah sakit, ternyata dia juga punya Punya apa? wasir akut dan cantengan parah. Wasir dan cantengan, sepertinya itu bukan masalah besar. Jadi, rumah bagus ini terpaksa dijual. Kamu terlalu baik, Nona. Rumah ini persis yang kami butuhkan. Kami beli. Karena lokasinya premium, harganya 15 miliar rupiah. Tapi kalau tunai, 13 miliar 200 juta. Deal! mendeteksi pendapatan target 13 miliar 200 juta rupiah, memotong cashback pengguna terikat 132 miliar rupiah. Arga Wijaya senang dulu ya. Utangnya miliaran rupiah. Mau lari kemana lagi? Bang Naga, kau bilang dia ini utang miliaran. Buat apa? Wah, mungkin beli barang berharga? Banyak tuh. Sita buat bayar utang. Bang Naga. Aku nggak beli apa-apa, Bang Naga. Kau masih pura-pura? Sepertinya harus diajarin dulu baru jujur. Hajar dia. Jangan. Aku ngomong. Tipikal orang hina baru jujur kalau dipukul. Nggak dipukul nggak mau ngaku. Bang Naga, aku punya sistem. Setiap Maya Hartono dapat uang, uangku bakal dipotong 10 kali lipat. Makanya, aku jadi utang segini banyak. Sistem? Iya, bener. Sistem. Kau anggap aku idiot ya? Aku sungguh nggak bohong, Bang Naga. Bang Naga, Nggak bisa bayar utang, jangan ngarang. Ginjalmu ini masih lumayan harganya. Hei, kita ambil ginjalmu. Lalu kirim ke zona seberang, telepon sana. Kapan lunas utangmu? Baru kau dibebasin. jangan. Tolong jangan. Nona Hartono, kotak misteri kita sukses besar. Penjualan tembus miliaran, laba bersih mencapai 3 miliar rupiah. 3 miliar? Betul, sesuai kontrak, porsi dividen kalian adalah 35%. Jadi kali ini, penerimaan kalian adalah 105 juta rupiah.
105 juta. Adikku memang pandai melihat peluang. Kotak ceria juga berkat dukungan Nyonya Hartono bisa sampai sejauh ini. Bagian keuangan sedang siapkan transfer. Saya yakin dividennya segera masuk. Saya terima. Target terdeteksi mendapat uang 105 juta. Dikurangi pengguna terikat 1 miliar 50 juta. Jumlah utang akan dialihkan secara legal atas nama pengguna terikat sebagai pinjaman. Tunggu dulu, Bang Naga. Bang Naga. Lihat. Dia dapat uang lagi, Bang. Jadi, wah, utangku jadi 1 miliar, Bang Naga. 1 miliar. Bukannya itu artinya dia untung 100 juta? Betul, Bang. Cewek ini jago cari uang. Gini aja. Bebaskan saya. Saya yang culik dia, biar ada uang bayar utang. Bang Naga. Sudah kuduga, Arga Wijaya pasti balas dendam. Makanya dari dulu, saya sudah siapkan rencana. Tak disangka, Maya Hartono cukup waspada. Siapkan beberapa pengawal, jaga diri. Tapi dia tak akan sangka, bukan dia yang mau kami culik, tapi kakaknya, Bang Naga. Kakaknya itu gila kerja, pulang selalu lebih lambat, 1 jam dari karyawan. Cewek lajang sendirian, kan lebih mudah kita serang. Oke, kalau gitu kita... Kalian siapa? Lepaskan. Halo Maya, kakakmu ada di tanganku. Kalau mau dia selamat, datang sendiri. Ingat, jangan lapor polisi atau bawa pengawal. Kalau tidak, aku tak bisa jamin bakal ngapain. Yang keterlaluan. Arga Wijaya, sudah kuduga itu kamu. Tahu aku yang di sini, terus mau apa? Kamu sekarang di kuasaku. Bisa apa kamu padaku? Hentikan. Kamu pikir, dengan cari beberapa pengawal, aku jadi tak bisa apa-apakan kamu? Tak nyangka kan? Dari awal, yang mau kusandera, bukan kamu. Tapi kakakmu. Jadi dari awal, rencanamu menyandera kakakku? Betul. Kamu cuma pikirkan keselamatanmu. Sayangnya kakakmu tak kau beri pengawal juga. Katakan padaku, apa syaratnya agar kakakku kau lepaskan? Aku mau kamu belanja. Serahkan ponselmu. Cepat. Jam. Setelah jas pesanan eksklusif. Tas bermerek mewah. Apa yang mahal, itu yang kubeli. Begitu pesan, langsung ku terima. Hanya dengan terima barang, aku bisa dapat cashback. Selamat. Sell. Cuma sayangnya, sekali cuma dapat beberapa juta. Utangku miliaran. Kapan baru bisa lunas? Katakan, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau kamu mati. Hanya jika kau mati, aku bisa ganti ikatan ke orang lain. Arga Wijaya, aku merasa tak punya kesalahan padamu. Bahkan bisa dibilang, aku sangat baik padamu. Kenapa kau ingin kubunuh? Baik padaku? Hah! Berdasarkan apa? Sejak kecil kau hidup berkecukupan. Yang dia ngejar-ngejar kau, yang menjilat dan memuji kau, berbaris panjang tak putus. Hidup berkecukupan? Orang tuaku sudah tiada. Kakak perempuanku, mulai dari jadi pramuniaga kosmetik biasa, menghidupiku. Dialah yang berusaha keras sendiri, mendirikan perusahaan. Apa maksudmu, terlahir dari keluarga kaya? Jadi hanya karena kau punya sedikit uang, lalu merasa hebat, terus-terusan memberiku sedekah? Hah? Kasih aku pekerjaan? Kasih aku hadiah? Kasih aku beasiswa? Dari awal sampai akhir, aku cuman anjing peliharaanmu. Kau benar-benar tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena aku, kau pikir dengan kemampuanmu sendiri, hanya dengan kepandaianmu, bisa dapat kerja?
Jadi kau cuma mengandalkan kakakmu sebagai presiden direktur, sengaja menekanku? Kalau kau benar-benar ingin membantuku, kenapa tidak minta kakakmu beri aku posisi wakil presiden direktur? Promosi di perusahaan selalu adil. Kau sendiri tidak punya kemampuan, kinerja buruk, salahkan siapa? Kalau bukan karena aku, perusahaan akan mempekerjakan sampah sepertimu. Sampai saat ini pun masih berani meremehkanku? Matilah kau! Matilah kau! Apa yang terjadi? Peringatan. Target. Harus mati secara alami, baru bisa ganti ikatan. Menyerang target, termasuk pelanggaran aturan. Sistem. Aku mau ganti ikatan. Hanya kematian alami yang bisa ganti ikatan. Menyerang target, termasuk pelanggaran aturan. Tidak bisa ganti ikatan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku sang sistem lupa. Lain kali akan kukatakan lebih awal. Mengingat, pengguna terikat sudah 2 kali. Melanggar aturan, aku sang sistem memutuskan untuk melepaskan diri secara aktif. Tidak, sistem. Kau milikku. Kembalilah, cepat, kembali. Jangan bergerak. Ayo. Kak! Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Awalnya kupikir, Arga Wijaya akan berusaha menculikku. Tapi tak kusangka, dia begitu gila dan keji. Syukurlah kamu tidak terluka. Mengingat pengguna terikat sebelumnya, jahat dan pecundang, aku sang sistem memutuskan untuk mengikatmu. Sistem busuk. Aku tidak mau terikat denganmu. Pergi sana yang jauh. Sistem, apa maksudmu? Kalau bukan karena kau, di kehidupan sebelumnya, aku dan kakakku tidak akan sial seperti itu. Mau aku ikat kau lagi? Mimpi! Hehe, sebagai kompensasi, aku sang sistem memutuskan untuk menghapus mekanisme potongan uang saat target menghasilkan uang. Artinya, target belanja, kamu dapat uang. Target menghasilkan uang, kamu tidak dipotong. Bagaimana? Menguntungkan, kan? Baik, aku terikat. Mengikat target. Kakakku, Ikatan berhasil. bagus. Uang tak akan habis-habis. Dasar kamu,